Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan dari kelas akuntansi syariah C, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait dengan konsep integral. Apa sih itu yang dinamakan integral? Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang diferensial. Nah, diferensial itu adalah suatu turunan. Diferensial adalah suatu turunan. Jadi, jika kita mendapatkan suatu fungsi, kita dapat mendiferensialkan fungsi tersebut atau menurunkan fungsi tersebut dengan tujuan dan alasan tertentu. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang apa itu integral. Jadi, integral bisa dikatakan adalah kebalikan dari diferensial. Jadi, diferensial tadi adalah suatu turunan dari suatu fungsi, dan konsep integral ini adalah kita ingin mencari fungsi asal atau fungsi awal dari fungsi yang diturunkan tadi. Jadi, dengan alasan dan tujuan tertentu. Nah, integral sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Apa sih itu integral tak tentu? Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial tadi. Jadi, integral tak tentu adalah kita mencari fungsi asal dari suatu turunan yang sudah diketahui. Semisal kita mendapatkan Y sama dengan dy per dx 5, dy per dxk, maka di fungsi diferensial ini kita ingin mencari integralnya atau fungsi asalnya. Nah, kita menggunakan fungsi asal tersebut dengan menggunakan rumus integral tak tentu. Kemudian, integral yang kedua adalah integral tertentu, merupakan suatu cara untuk mencari luas dari suatu area. Jadi, kita mencari batas atas dan batas bawah dari suatu fungsi atau suatu diferensial. Jadi, bisa dikatakan bahwasannya integral tertentu ini adalah langkah selanjutnya dari integral tak tentu. Jadi, semisal kita ingin mencari batas atas dan batas bawah dari suatu fungsi tersebut, kita mendiferensialkan atau kita mengintegrasikan atau mencari terlebih dahulu fungsi asalnya dari suatu diferensial tersebut, dan kita cari batas atas dan batas bawahnya dari diferensial tersebut. Nah, cara untuk mengintegrasikan atau melakukan proses dari integral ini memiliki dua cara. Yang pertama yaitu formula pangkat, dan yang kedua adalah formula penjumlahan. Adapun salah satu contoh dari integral adalah bisa dilihat di sini contohnya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan integral atau integralisasi tersebut? Nah, jadi cara yang pertama untuk menentukan konsep integral tak tentu, mencari integral tak tentu atau fungsi asal dari suatu derivatif atau suatu turunan adalah dengan cara formula pangkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita berikan contoh x, derivatifnya adalah x. Jadi, otomatis sebenarnya ini x adalah x pangkat 1 atau 1x yang memiliki pangkat 1. Kemudian, x tersebut pangkatnya kita tambahkan dengan 1. Jadi, dari pangkat asal x ini kita beri tambahan 1. Semisal dia memiliki pangkat 2, kita berikan tetap pangkat 1. Jika pangkatnya 3, tetap ditambahkan 3 tambah 1. Jika pangkatnya 5, berarti 5 ditambah 1.
Kemudian di yang pembaginya ini adalah pangkat dari X tadi. Jadi semisal X ini tadi memiliki pangkat 1, maka di sini ditulis 1 dan ditambah 1 juga. Kemudian ditambahkan dengan yang namanya konstanta. Kenapa sih ditambahkan konstanta? Karena secara umum fungsi asal dari satu derivatif memiliki konstanta. Nah, teruntuk angka dari konstantanya sendiri, nanti kita bisa lihat dari keadaan suatu bilangan tersebut atau dari suatu yang kita hitung tersebut. Konstantanya mempunyai nilai berapa. Dan hasilnya tadi adalah X ini otomatis memiliki ditulis X pangkat 2 dibagi 2. Kita dapat 0,5 X pangkat 2 ditambahkan dengan konstantanya tadi. Nah, jadi derivatif atau fungsi asal atau fungsi kenaikan dari turunan X adalah 0,5X pangkat 2 ditambahkan dengan konstanta. Kemudian contoh yang kedua, 3X pangkat 2 merupakan suatu derivatif. Bagaimana sih kita mengintegrasikan atau mengintegralkan atau mencari fungsi asal dari 3X pangkat 2 ini? Nah, pertama pangkatnya dulu kita tambahkan dengan 1 seperti yang tadi. Nah, contohnya di sini adalah pangkatnya 2, maka 2 tersebut kita tetap tambahkan dengan 1. Kemudian untuk yang di bawahnya adalah tetap pangkatnya tadi pangkat 2, kemudian kita ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan konstanta. Nah, bagaimana hasilnya? Jadi sama saja kita ini berarti 3X pangkat 3 dibagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1X. Berarti X. Karena jika suatu derivatif atau suatu pangkat suatu X memiliki angka hanya 1, maka angka satunya tersebut tidak dituliskan, tetapi hanya ditulis X-nya saja. Kemudian pangkatnya berapa? Pangkat 3. Dan jangan lupa ditambahkan konstantanya. Jadi integral dari 3X pangkat 2 adalah X pangkat 3 ditambah konstanta. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara formula penjumlahan. Apa maksudnya? Jadi, ketika suatu derivatif memiliki dua fungsi, kita mengambil contoh di sini adalah fungsi awalnya adalah X ditambahkan dengan 4X pangkat 3. Jadi, cara yang pertama kita lakukan adalah memisahkan yang ingin diintegralkan tersebut. Jadi, X kita integralkan sendiri dan 4X pangkat 3 kita integralkan atau kita cari fungsi asalnya sendiri. Maka kita dapat adalah integral X ditambah dengan integral 4X pangkat 3 ditambah dengan X. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi, mula-mulanya X memiliki pangkat 1 ditambahkan dengan 1, kemudian pembaginya adalah pangkat 1-nya ditambahkan dengan 1. Kemudian kita tambahkan dengan 4X pangkat 3. 4X pangkat 3, pangkatnya ditambahkan dengan 1. Kemudian pangkat tadi diturunkan ke bawah menjadi pembagi. 3X tambah 1 ditambahkan dengan konstanta. Kemudian kita dapat adalah X pangkat 2 dibagi 2 ditambah dengan 4X pangkat 3 4X 3 tambah 1 sama dengan pangkat 4 dibagi dengan 4 ditambahkan dengan konstanta. Nah, X bagi 2 berapa? 0,5X. Pangkatnya pangkat 2 ditambahkan dengan 4 dibagi 4 berapa? 1. Jadi jika pangkatnya
jika nilai X-nya hanya 1, maka angka satunya tidak kita tulis. Jadi ditemukan hanyalah X pangkat 4. Jangan lupa kita tambahkan konstantanya. Jadi fungsi integral atau fungsi asal atau fungsi kenaikan, atau kita mencari fungsi naik dari X tambah 4X pangkat 3, kita dapatkan 0,5 X pangkat 2 ditambahkan dengan X pangkat 4 ditambah dengan konstantanya tadi. Nah, itulah tadi penjelasan dari integral tak tentu. Kemudian kita lanjut untuk membahas contoh atau pembagian integral yang kedua, yaitu integral tertentu. Apa sih integral tertentu ini? Jadi, integral tertentu adalah kita ingin mencari batas atas dan batas bawah dari suatu derivatif tersebut. Jadi, awal mulanya derivatif tadi kita cari terlebih dahulu fungsi integralnya, kemudian kita mencari batas atas dan batas bawahnya. Bagaimana sih gambaran dari integral tertentu ini? Kita contohkan di sini adalah B adalah batas atas dan A adalah batas bawah suatu derivatif. Fungsinya kita mengambil contoh fungsi X. Nah, awal mulanya fungsi X ini kita integralkan dulu terlebih dahulu. Kemudian dari penurunan atau kita fungsi asal dari X tadi itu kita kalikan dengan fungsi atasnya atau batas atasnya dan batas bawahnya. Nanti kita menemukan adalah fungsi tertentu atau selisih atau batas dari integral tak tentunya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Jadi kita mengambil contoh di sini adalah derivatif 2x pangkat 3 memiliki batas atas 10 dan memiliki batas bawah 5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita terlebih dahulu mengintegralkan atau mencari fungsi asal dari 2x pangkat 3 tadi ini. Caranya seperti yang tadi. Jadi 2x pangkat 3 ditambah dengan 1, kemudian dibagi 3 ditambah 1, kemudian memiliki batas atas 10 dan memiliki batas bawah 5. Kemudian selanjutnya adalah 2x, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4, dan 2 dibagi 4 adalah 0,5. X pangkat 4 memiliki batas atas 10 dan batas bawahnya adalah 5. Nah, lanjut kita selesaikan. Jadi 0,5 dikalikan dengan X 10 memiliki pangkat 4 X pangkat 10 pangkat 4 dan 5 dikurang 5 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 berapa? Adalah 10.000 dikurang 5 pangkat 4, 625. Nah, 10.000 dikurang dengan 625 adalah 9.375 dikalikan dengan 0,5. Kita mendapatkan adalah 4,687,5. Nah, jadi integral tertentu atau batas area dari fungsi bawah dan batas bawah dan batas atas dari 2x pangkat 3 adalah 4.687,5. Nah, bagaimana jika fungsinya ada 2? Nah, kita lanjut ke cara selanjutnya.
Jika ada 2, kita menggunakan kurang lebih caranya sama dengan integral tak tentu tadi. Nah, kita mengambil contoh di sini adalah suatu fungsi yang memiliki batas atasnya 5 dan batas bawahnya adalah 2. Dan fungsinya adalah 2x pangkat 3 ditambahkan dengan 6x pangkat 5. Bagaimana caranya? Kita pisahkan terlebih dahulu. Batas atas dengan batas atas 5 dan batas bawah 2, 2x pangkat 3. Dan ditambahkan dengan batas atas 5 dan batas bawah 2 dari 6x pangkat 5. Nah, mula-mula kita integralkan atau kita mencari fungsi asalnya terlebih dahulu dari masing-masing fungsi ini. Nah, 2x pangkat 3 tambah 1 dibagi dengan 3 ditambah 1, kita mendapatkan 0,5x pangkat 4. Dan dari 6x pangkat 5 ditambah 1 dibagi 5 ditambah 1, kita mendapatkan fungsi 6x pangkat 6. Dan yang tadi adalah 0,5x pangkat 4. Nah, kemudian x-nya tadi itu masing-masing kita gantikan dengan batas atas dan batas bawah, batas atas dan batas bawah. Maka kita temukan adalah 0,5 pangkat batas atas 5 dipangkatkan 4 dikurang batas bawah 2 dipangkatkan 4 sama kita menemukan 0,5 dikali 625 dikurang 16. Dan untuk fungsi yang satunya adalah x pangkat 6, x-nya kita ganti dengan batas atas dan batas bawah, kita menemukan 5 pangkat 6 dan 2 pangkat 6. 5 pangkat 6 berapa? 15.625 dikurangkan dengan 2 pangkat 6 berapa? Dikurangkan 6,64. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu yang awal tadi karena dia perlu dikalikan. Nah, jadi 0,5 dikalikan dengan 625 kurang 16 yaitu 609, kita dapatkan 304,5. Dan yang tadi ini tidak perlu dikalikan. Karena apa? Fungsinya hanya x saja yang memiliki pangkat 6. Jadi 15.561 ini dari 15.625 dikurang 24 langsung kita tambahkan di sini. Nah, jadi 304,5 ditambah 15.561, kita mendapatkan selisih atau areanya adalah 15.865,5. Nah, itulah tadi dari fungsi tak tertentu dari suatu integral. Jadi, kesimpulannya adalah integral itu merupakan kebalikan dari fungsi diferensial. Nah, fungsi diferensial tadi adalah kita ketahui adalah fungsi turunan, dan fungsi integral ini bisa kita artikan adalah fungsi naikan atau mencari fungsi asal dari suatu turunan tersebut. Dan integral ini terbagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu ini adalah kebalikan persis seperti derivatif atau fungsi asalnya kita ingin mencarinya, dan integral tertentu kita ingin mencari area dari bagaimana sih jika dia memiliki batas atas 5 dan bagaimana jika dia memiliki batas bawahnya semisal 2. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Yumkin hakaza minna syukran alal husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.